Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fisip Untan, Ibu Dr. Ira Patriani, SIP MSI. Yang kami hormati Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik periode 2023-2024, Bang Fadiliandra Rosta Putra, serta yang kami banggakan seluruh peserta pelatihan karya tulis ilmiah HIMAP 2024. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan kuasa-Nya, kita dapat berkumpul di dalam Google Meet ini dengan keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum memulai rangkaian acara, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk menjaga sikap hormat dan menonaktifkan mikrofon masing-masing. Baiklah, selanjutnya marilah kita memulai rangkaian kegiatan kita dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Ramadhani. Kepada Saudara Ramadhani kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan webinar ini dilaksanakan, marilah kita membukanya dengan membaca doa. Bagi yang beragama Islam, izinkanlah saya untuk memimpinnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami ucapkan syukur atas rahmat, nikmat dan karunia-Mu, sebab Engkaulah kami bisa hadir di sini. Jadikanlah webinar kali ini sebagai ilmu yang akan bermanfaat bagi kami semua, baik untuk sekarang maupun di masa yang akan datang. Ya Allah, ya Tuhan kami, seminar ini adalah untuk memperoleh ridho-Mu, maka berilah bimbingan, pengajaran dan petunjuk kepada kami untuk menjalankannya sampai selesai. Atas ridho-Mu, kami mohon bantulah kami supaya acara ini bisa lancar dan berjalan dengan baik. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon, kiranya Engkau selalu membersamai setiap langkah kami ke depan. Subhanaka rabbikal izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita memulai ke sesi materi, buat teman-teman yang bisa on cam, dipersilakan untuk on cam, jadi bisa mempermudah kita untuk saling berkomunikasi. Seperti itu. Oke, sebelum memulai pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Veronica Lady. Di sini saya selaku moderator yang akan membantu acara kita hari ini hingga selesai.
Nah, di sini juga sudah bergabung bersama kita Ibu Ira sebagai pemateri kita hari ini. Selamat pagi, Bu. Pagi juga. Terima kasih. Ini siapa namanya tadi? Veronica, Ibu. Veronica. Oke, lanjut. Oke, Bu. Oke, sebelum lanjut, di sini saya ingin menyampaikan bahwa pada hari ini sesi kita terbagi menjadi 3. Yang pertama itu sesi pemaparan materi terkait karya tulis ilmiah, yang kedua sesi bedah artikel ilmiah, dan yang ketiga sesi tanya jawab. Nah, selain itu saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman diharapkan untuk fokus dan bila perlu mencatat hal-hal penting yang telah didapatkan nantinya. Jika ada yang ingin bertanya, bisa disimpan dulu pertanyaannya dan bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab berlangsung. Oke, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita simak pemaparan materi terkait karya tulis ilmiah oleh Ibu Ira. Ibu Ira, kepada Ibu Ira kami persilakan. Oke, ini baru bergabung langsung dipersilahkan ya, Fadil ya. Tidak ada tambah-tambahan dulu nih Fadil, langsung dipersilahkan MC untuk berbicara nih. Oke lah ya, terima kasih kepada Veronica. Veronica angkatan berapa ini sebagai MC ya? Angkatan 2021, Bu. 2021, oke. Terima kasih juga semua yang sudah berjibaku ya, yang sudah bekerja untuk acara ini, kemudian juga Ezra, kemudian siapa lagi nih, Fadil, Ketua Hima AP ya, kemudian siapa Fajar, dan semua lah ya, kalau saya sebutkan nanti nggak habis-habis nih ya. Jadi terima kasih. Kira-kira is it my voice clear? Suara Ibu kedengaran jelas enggak? Kedengaran jelas, Bu. Jelas, oke. Nanti kayak ada agak sedikit nge-lag itu karena ini ya, wifi-nya sejuta umat nih. Jadi memang agak mungkin agak sedikit unstable ya. Nah, jadi saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, keadaan berkah ya, dan selalu dirahmati Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Di sini Ibu lihat hanya 30. Tidak ramai ya Fadil ya? Atau Ezra yang ikut ini? Kenapa tidak ramai? Tidak kurang sosialisasi kah, Pak Ketua Hima? Ini Bu, mungkin kawan-kawan yang lain juga udah diinfokan Bu, di tiap grup angkatan mungkin masih menyusul Bu, akan bertambah insya Allah seiring berjalannya. Oke lah ya, oke. Kemudian hari ini nanti Ezra bisa bantu untuk ininya ya, slide-nya, karena biar saya fokus untuk berbicara saja. Yang pasti dengan kegiatan ini kita berharap gitu ya, teman-teman pertama sudah paham ya, dan sudah bisa mengetahui untuk apa sih kita belajar mengenai KTI ini. Kemudian yang kedua, bagaimana juga teman-teman mencoba gitu ya, menggagas, kemudian mengeluarkan, serta mencoba mengembangkan, develop ya, pada akhirnya untuk how to write nearly perfect. Kalau kita melihat tulisan itu memang tidak ada yang sempurna ya, tetapi at least minimal kita sudah berusaha lah untuk mendekati apa itu sempurna. Nah, mungkin bisa bantu untuk slide-nya ya Ezra, tapi slide itu hanya formalitas ya, supaya teman-teman tidak mengantuk, supaya teman-teman ada selingannya ya. Kalau Bu Ira ini lebih suka berbicara langsung gitu ya, tidak perlu banyak orang Melayu tidak banyak ranahnya gitu ya. Kemudian yang pasti juga dengan hadirnya saya di sini, mudah-mudahan juga bisa memberi sedikit. Alhamdulillah kalau banyak ya, kalau sedikit saya juga sudah alhamdulillah untuk pencerahan ya, brainstorming bagaimana teman-teman yang memang passionnya lebih suka writings, karena memang mahasiswa ini beragam ya, ada yang kupu-kupu ya, ada yang lebah. Nah mungkin Pak Hima AP, Ketua Hima AP ini sudah paham lah ya. Kemudian ada juga mahasiswa yang
inbound dengan outbound-nya. Nanti cari sendiri lah ya maksudnya itu apa. Nah, memang tadi sengaja Ibu tanya kenapa tidak ramai, karena untuk membangkitkan passion ya di dalam writing ini juga tidak gampang. Kenapa saya bilang tidak gampang? Karena ini membutuhkan talenta juga ya, kemudian membutuhkan juga willingness, kemauan. Sebentar, suara saya lebih kecil atau lebih besar nih? Saya coba main volume dulu. Udah pas, Bu. Nah, jadi artinya dengan memberikan pemahaman mengenai tips dan trik aja ya, kita ngomong santai. Kalaupun memang ada yang langsung punya ide, ingin bertanya silakan. Nah, saya dihubungi sama Hima AP ini, Bang Ezra, bahwa hari ini untuk bercerita saja ya, bercerita sharing mengenai bagaimana sih Bunda katanya untuk bisa menulis lebih mudah, lebih simpel dan lebih nikmat ya. Karena memang tadi lagi-lagi lagi-lagi menulis ini merupakan hal yang mudah. Nah, pertama kita bercerita dulu mengenai bagaimana menulis untuk kesarjanaan kalian. Nah, sekarang kita masih menggunakan kurikulum KBK ya, teman-teman. Artinya kurikulum berbasis kompetensi. Nah, insya Allah itu karena sudah ada peraturan baru ya mengenai Undang-Undang Sisdiknas, khususnya perguruan tinggi, kita sudah harus menggunakan kurikulum OB. Apa itu OB? Outcome Based Education. Artinya bagaimana teman-teman sudah dihadapkan dengan berbagai paradigma baru di dalam sistem pembelajaran yang tertuang di dalam new kurikulum. Nah, dalam kurikulum baru itu kita diharapkan tidak hanya mengenal, tidak hanya mengetahui, tetapi sudah naik ke dalam kompetensi untuk bisa menganalisa, untuk bisa kalau sudah menganalisa berarti artinya apa? Sudah bisa menjabarkan ya, sudah bisa menarasikan secara details bagaimana manfaat, bagaimana tujuan dari mata kuliah yang kalian ambil. Nah, tapi pada hari ini khusus saya akan membahas salah satu dari revisi atau pengembangan kurikulum. Kenapa? Selama ini kita mengenal yang namanya skripsi adalah tugas akhir ya, satu-satunya tugas akhir. Someday atau semester ganjil insya Allah ke depan itu kita akan ada beberapa pilihan teman-teman di dalam tugas akhir. Ya, jadi tugas akhir nanti tidak hanya skripsi tunggal gitu ya, tetapi ada 8 desain yang lainnya. 8 desain yang lainnya itu salah satunya penulisan karya ilmiah ya, berbentuk publikasi. Nah, mungkin ini yang ingin didapatkan pada hari ini ya, bagaimana bisa menulis dengan baik ketika kita dihadapkan penulisan karya ilmiah selain skripsi. Tapi kalaupun memang teman-teman passionnya masih skripsi, silakan. Karena kita juga lagi menunggu peraturan rektor ya, yang sedang digodok di pusat. Nah, next slide mungkin Ezra. Jadi sebenarnya why should menulis? Why should writings? Kenapa sih kita harus menulis? Apalagi kenapa kita harus buat skripsi nih, Ibu, di akhir masa perkuliahan, di akhir proses pembelajaran di perguruan tinggi. Dan biasanya ini juga menjadi one of public enemy ya, yang menjadi momok bagi mahasiswa karena pertama yang paling susah sebenarnya ya, kalau menulis saya rasa sih bisa lah ya, teman-teman semua sudah jago ya, ada AI, kemudian semuanya bisa. Tapi ada satu hal ketika teman-teman harus menghadapi skripsi ini, yang paling dimomok adalah dosen pembimbing ya. Apalagi dosen pembimbingnya tidak satu jalur kata teman-teman ya. Bu ini Bu, ini Bu. Si
bapak ini enggak mau Bu, si bapak ini enggak mau Bu, atau si ibu ini enggak mau. Nah itu kan menjadi down-nya mahasiswa kadangnya, apalagi kalian itu disematkan dengan mental strawberry katanya sekarang. Setuju nggak nih Pak Fadil dengan mental strawberry ya? Generasi apa? Generasi Z, ya, Gen Z ini ya. Nah minimal teman-teman apa ya, di dalam menulis itu tentu bertujuan pertama untuk sarjana kalian, itu udah pasti ya. Dengan kurikulum sekarang masih merupakan syarat wajib fardu ain ya, kalau di Islam itu fardu ain ketika menulis skripsi. Jadi mengapa harus menulis skripsi? Pertama memang untuk kebutuhan untuk mendapat S.AP ya Fadil ya, Ezra dan lainnya. Kalau tidak ada skripsi tidak bisa mendapatkan S.AP. Kemudian kenapa harus menulis ya? Kalau di lingkungan perguruan tinggi itu yang pasti untuk melatih dan orang pasar sih, minimal berpikir kritis, teman-teman punya konsep ya, teman-teman punya teori, kemudian teman-teman punya base thinking ya, atau pemikiran dasar yang didapat di bangku kuliah. Nah kemudian menulis itu juga ya, itu bentuk sebagai komunikasi interpersonal. Jadi bagaimana teman-teman menuangkan ide, kemudian menuangkan segala gagasan yang ada di otaknya ya, di pikirannya untuk berkomunikasi ya kepada kedua pembimbing. Sebelumnya kepada ketua prodi ya, karena ketua prodi kalau di struktur kita adalah sebagai ya pengesahan ya untuk outline menjadi proposal dan bertemu dosen pembimbing. Kemudian mengapa kita harus menulis Bu Ira, skripsi lah terutama ya, itu juga untuk memperkaya dan memperdalam dari apa semua mata kuliah, semua pengetahuan yang teman-teman dapat di bangku kuliah. Kalau tidak menulis atau tidak tuangkan, kita belum ada indikasi, kita belum ada indikator untuk menyatakan kalau mahasiswa itu berkompeten ya dan mampu menjadi seorang sarjana. Kemudian yang pasti kenapa harus menulis, itu isinya adalah giving information. Artinya informasi yang kalian ingin berikan itu akan tersebar, akan bisa di-spreading ya, akan bisa di-share kepada orang-orang yang memang interested, minat terhadap tulisan yang teman-teman buat. Kemudian kenapa juga harus menulis? Karena dengan menulis kita mempertajam daya imajinasi ya. Kalau yang suka halu-halu, tapi ini bukan fiksi ya, tapi non fiksi. Artinya halu itu halu pengetahuan ya. Kemudian bagaimana penguatan kemampuan bahasa yang pasti. Dengan cara menulis, artinya teman-teman semakin memperkuatlah PYD ya, katanya apa? Ejaan yang disempurnakan di dalam tata bahasa, penggunaan yang baik dan confident. Apa itu confident? Percaya diri ya. Kalau tidak cantik tapi tulisannya bagus, nah kan jadi cantik ya. Kalaupun ya intinya itu dengan menulis kita bisa membangkitkan kepercayaan diri ya. Oh artinya saya keren nih, sudah bisa menghasilkan satu tulisan ya. Kalau nulis fiksi atau nulis halus sih enak Bu Ira, tapi kalau nulis skripsi ini maunya pembimbing, pasti ada yang ngomong seperti itu ya. Nah, nanti kita Ibu kasih triknya untuk menghadapi pembimbing. Kemudian yang pasti dengan menulis itu otak kita bekerja, apalagi otak kiri ya. Otak kiri berfungsi untuk thinking ya, head thinking, kemudian motoric thinking, macam-macam ya. Itu orang farmasi, orang kedokteran yang paham. Nah, artinya dengan menulis kita bisa menghindari pikun loh teman-teman. Ya, nggak aja melamun. Nih otak juga lucu kalau kita nggak pakai ya. Dia bisa lama-lama mandek. Kayak motor atau mobil lah, kalau nggak dipakai ya, nggak dipanaskan, akinya mati lah ya. Kemudian macam-macam ya. Jadi dengan menulis juga teman-teman bisa melatih, mengasah terus otaknya supaya bekerja. Kemudian dengan menulis juga kita bisa fokus loh.
buktikan aja bisa fokus, kemudian kita yang pasti itu adanya konsistensi di dalam berpikir. Ya, kalian mungkin teman-teman sering dengar ya kalau ikut seminar proposal ya, kemudian ikut ujian sidang skripsi, pasti dosen-dosen pembimbing penguji suka ngomong, kamu ini nggak konsisten dari A sampai Z, dari depan from the beginning until the end. Nggak konsistennya apa? Misal di rumusan masalah bercerita mengenai mengapa, tiba-tiba jawabannya apa? Metode. Sedangkan mengapa itu kan berarti alasan ya. Kalau misalnya bagaimana, itu jawabannya metode, dengan alat atau dengan cara apa. Nah, seperti itulah yang dimaksudkan dengan konsistensi. Yang sederhana aja, nulis misalnya analisa. Banyak kata-kata analisa di dalam tulisan. Jangan diubah menjadi analisis. Kalau dari awal menggunakan analisa, teruslah dan kontinukan menggunakan kata analisa. Itu salah satu contoh konsistensi. Kemudian yang pasti skill terasah ya. Bu, saya nggak suka nulis nih, Bu Ira. Ngapain sih paksa-paksa? Ya karena kamu mau jadi sarjana harus dipaksa, ya. Karena itu menjadi kunci utama di dalam penyelesaian SAP. Kalau nggak pengen dapat sarjana ya udah nggak usah nulis. Dari sekarang mundurkan diri aja. Dari sekarang tidak usah melanjutkan. Kasihan orang tua atau kasihan kamu yang udah kerja bayar gitu kan? Nggak murah bayar UKT itu. Kemudian yang pasti dengan menulis juga kita introducing ya. Kalau di HI itu misalnya kan ada metode library research, artinya mengenalkan istilah kepustakaan, bagaimana bagaimana mengereview, bagaimana mengeliterate beberapa bacaan, beberapa penelitian terdahulu untuk teman-teman compile atau mengkompilasikan di dalam perbandingan ya tulisan yang teman-teman buat ya. Kemudian yang pasti juga dengan menulis. Kemudian hilang ya, halo? Oke, maaf ya, unstable nih jaringan Ibu. Kemudian bagaimana tadi ya fakta data itu bisa teman-teman rincikan secara sistematis dan jelas. Ingat secara jelas ya. Saya pernah nemukan mahasiswa bimbingan saya, saking banyaknya yang pengen dia tulis, karena dia banyak tahu, jadi tidak sistematis. Nah, berpikir sistematis itu juga harus penting. Berpikir jelas itu juga harus penting ya. Kalau terlalu halu, itu nulis fiksi aja lah. Nggak usah perlu nulis skripsi atau nulis tugas akhir lainnya, atau publikasi jurnal. Paham? Kenapa kita harus menulis? Itu ada beberapa hal yang Ibu rangkum sendiri. Kenapa kita harus menulis? Dan yang paling menarik di antara semua, supaya tidak pikun, ya, supaya tidak cepat lupa. Apalagi umur kalian ini masih generasi emas sekali ya, pikirannya, sehingga asahlah terus bagaimana kalian bisa menulis dengan baik. Next slide, Ezra. Kemudian, bagaimana sih Bu peran dari Untan itu sendiri, FISIP lah ya, terutama di dalam membantu mahasiswa untuk menulis. Yaitu tadi tujuan perguruan tinggi ya, membuka universitas itu, membuka prodi-prodi tidak lain adalah untuk menghasilkan lulusan yang punya skills di disiplin ilmu itu sendiri dan mempunyai kompetensi baik dalam riset tadi ya dan karya-karya ilmiah. Bu, kalau saya tidak suka nulis Ibu, nanti itu bisa merujuk ke beberapa desain lain desain tadi. Tapi sementara ini kita wajib, bilang tadi ya, fardu ain untuk menghasilkan sebuah skripsi atau menghasilkan sebuah tulisan. Nah, sehingga memang wajib helping ya, wajib mengembangkan dan membantu mahasiswa itu berpikir kritis. Makanya harus ada dosen pembimbing. Kenapa berbeda, Bu? Ada pernah mahasiswa nanya saya. Ada fakultas yang pembimbingnya hanya 1, Ibu. Pengujinya 3. Kenapa divisi pembimbing sampai 2?
Nah, kalau di FISIP mungkin punya aturan sendiri ya, artinya kalau di kita pas ujian atau sempro itu boleh pembimbing salah satu aja datang. Jadi artinya kenapa berdua untuk membackup mahasiswa sehingga tidak tidak dirugikan kalau satu tidak bisa atau satunya tidak hadir di sidang atau di sempro. Nah, ini juga kaitannya dengan IKU ya. Mungkin teman-teman udah pernah dengar IKU, perguruan tinggi, indikator kinerja utama. Nah, artinya penulisan tugas akhir ini juga masuk ya ke dalam salah satu poin. Dia masuk ke poin pertama, menghasilkan lulusan yang tepat waktu. Artinya teman-teman juga tidak bisa menulis skripsi atau tugas akhir itu berlama-lama, lelet kata orang Melayu, ya. Apalagi kita sekarang dihimbau ya, kalau diwajibkan sih enggak lah ya, karena memang hak mahasiswa untuk masa tempuh, mahasiswa untuk belajar tuh memang tetap ya di 14 semester ya, dengan 7 tahun. Tetapi untuk mendapatkan cum laude, kemudian untuk menaikkan rating akreditasi juga, itu harus 75% di dalam masa lama atau masa tempuh mahasiswa. Dan kriterianya adalah di bawah 4 tahun atau sama dengan 4 tahun dan tidak ada mata kuliah yang mengulang. Itu baru bisa disebut cum laude. Kalau dia lebih dari 4 tahun tapi IPK-nya masih 38, 39 nggak bisa disebut cum laude, teman-teman. Jadi artinya memang punya indikator juga ya. Nah, di dalam 8 IKU perguruan tinggi itu juga menjadi poin tersendiri untuk teman-teman wajib tadi saya katakan menghasilkan writings ya, menghasilkan tulisan itu sendiri. Paham ya? Kebijakan atau peran Untan inilah diterjemahkan di masing-masing fakultas dengan satu, misalnya tadi pedoman penulisan. Kalau di FISIP kita sudah punya ya, dan itu udah berapa kali revisi itu. Kemudian kita juga punya koridor komposisi pembimbing dan penguji. Kemudian juga kita punya aturan main di dalam syarat untuk sempro, syarat untuk sidang dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian next slide, Ezra. Kemudian bagaimana misi sebenarnya di dalam karya ilmiah itu ya? Sederhana sih ya, misinya itu untuk melatih forum pelatihan, forum kreativitas, forum pengembangan, forum penalaran yang pasti ya. Mengungkapkan pikirannya secara sistematis tadi ya, ingat harus sistematis. Kalau tidak sistematis nggak perlu kuliah, sama dengan orang pasar pikirnya ya. Kemudian harus tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini berat ini. Kriteria atau indikator salah satu dapat dipertanggungjawabkan itu adalah teman-teman bebas plagiarisme. Paham plagiarisme ini ketat juga ya. Kita aja di lingkungan dosen, kalau plagiarisme itu sanksi terberatnya apa? Tidak bisa naik pangkat, banyak ya. Kemudian kalau bisa dicabut juga keaktifannya sebagai dosen. Nah, kemudian juga ini sebagai wahana forum gitu ya, bagaimana mahasiswa bisa giving thinking, giving touch ya, touch itu pemikiran, memberikan lah respon yang memang membutuhkan. Tidak semua masyarakat juga yang membutuhkan, tapi ada community atau masyarakat yang memang memerlukan karya ilmiah tersebut. Nah, itu tadi beberapa hal yang memang menjadi misi dari universitas ya. Kenapa kita harus menulis karya tulis ilmiah ini lagi nih? Terus next slide ya Ezra. Nah, kemudian teman-teman mungkin harus tahu juga ya apa aja
sibuk yang masuk di dalam jenis karya ilmiah. Nah, sementara ini itu yang berbicara itu, ada yang kenal nggak di gambar itu? Ada yang kenal kah? Waduh, MC sampai mengernyitkan kening ya, nggak kenal kali ya. Oke, next slide aja, Zra. Nggak menarik itu Zra gambarnya. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai jenis karya ilmiah, tentu yang paling utama artikel tadi ya. Artikel ilmiah. Artikel ilmiah itu yang gimana Bu Ira? Tentu yang ada sumbernya ya, ada bacaannya, kemudian ada teorinya, kemudian ada konsep discussion-nya. Nah, artinya bahwa jenis-jenis karya ilmiah itu yang memang sudah punya standarnya, yang punya sudah syarat di dalam penulisan ilmiah itu sendiri. Nah, teman-teman nulis makalah itu juga jenis karya ilmiah ya. Kan banyak tugas ya, dikit-dikit ada dosen bilang, udah kalian bikin makalah. Masuknya enggak, tiba-tiba suruh buat makalah ya. Dikit-dikit, udah kalian buat makalah, nggak ada ujian, nggak ada segala macam. Nah, makalah ini juga bentuk karya. Sorry. Nah, itu juga menjadi salah satu karya ilmiah ya. Dan makalah itu juga kalau di dalam sistem penilaian di FISIP juga masuk sebagai task force ya, sebagai assignment. Nilainya berapa? Ada yang tahu? Tugas 20%, 20%. Nah, kemudian juga tesis, skripsi, disertasi, S1, S2, S3 itu ya, semua itu adalah karya ilmiah. Paper sederhana ya, walaupun paper outline kalian itu masuk paper loh judulnya. Sama itu. Kan sebelum dapat dosen pembimbing mengajuin outline ya ke Kaprodi, nah itu juga masuk paper. Atau kertas kerja. Kalau orang Malaysia nih ya, dikit-dikit ngomongin kertas kerja. Kertas kerja itu proposal juga disebut kertas kerja. KAK, kerangka acuan yang Ezra kirim ke ibu di WA itu juga kertas kerja ya Ezra namanya. Nah, artinya memang itu masuk ke dalam jenis-jenis karya ilmiah gitu ya. Next, Zra. Nanti selanjutnya kita diskusi aja ya, karena memang di sini kemarin diceritakan sama Ezra ya, Bang Fadil ya, untuk temu admi juga kan, juga untuk simak. Oke. Nah, ini sederhananya ya, format dasar. Biasanya itu tidak lain tidak ilmiah, tentu dia memiliki format pertama backgrounds ya, atau pendahuluan. Pendahuluan itu biasanya berisi mengenai mengapa sih, atau latar belakang tadi ya, backgroundnya pertama, kenapa sih saya harus menulis ini, kenapa sih tema ini saya ambil, latar belakang. Mengapa sih saya harus tertarik sama tema ini? Ada apa sih? Tapi kalau tidak tertarik, tidak paham, jangan diambil ya, stop. Itu sudah titik salah dari awal kalau kalian tidak paham latar belakangnya, kalian tidak tahu tema ini berbicara apa, jangan diteruskan. Kadang banyak mahasiswa, saya nggak tahu juga ya, padahal baru sempro nih, dia nggak tahu tema yang diambilnya, tapi kenapa dia nulis? Itu fatal, teman-teman. Nggak usah, kalau emang nggak paham, misalnya dikasih temanya sama teman-teman nih, implementasi LAZIS terhadap pengentasan kemiskinan misalnya. Tapi dia nggak tahu LAZIS itu apa, dia nggak tahu kan bagaimana bentuk LAZIS, bagaimana apa segala macam. Nah, jangan, itu bakalan menjadi bumerang sendiri. Ya, teman-teman harus mengambil latar belakang yang memang menjadi kekuatan atau minat dari teman-teman. Misal, apalagi ngambil tentang implementasi. Kata implementasi aja dia nggak paham nih. Atau mengambil tentang collaborative governance. Nah, mabok dia. Malah dijawabnya governance itu government. Itu sudah
sudah dua item sangat berbeda ya, jauh. Apa itu governance, apa itu government itu sudah berbeda. Nah ya, sekali lagi saya ingatkan, ambil judul atau tema yang memang kalian paham dan tertarik dulu deh, paham nanti kemudian. Kalau udah tertarik pasti pengen memahami. Ya Fadil kok ketemu cewek, kenal dulu kan? Tertarik dulu, kalau nggak tertarik nggak mau dong memahami dia kan? Ketawa tuh Veronica. Ya Florus ya, ini kok cuma beberapa orang aja sih kameranya yang on, yang lain mana nih Fadil? Nggak on semua nih. Ayo on kan kameranya, biar Ibu bisa kenal. Masa nggak kenal Ibu sama teman-teman sini kan? Itu harus ada screenshot, harus ada capture dari permasalahan. Ada mahasiswa tanya, Bu, saya ini kok bingung ya Bu ya, apa yang dimaksud dengan fenomena, apa yang dimaksud dengan permasalahan, apa yang dimaksud dengan ide, apa yang dimaksud dengan apalagi kesenjangan, itu bingung dia. Nggak usah bingung deh ya. Yang pertama tadi emang harus tertarik, kedua supaya tidak bingung kalian capture, screenshot. Tahu screenshot nggak? Ya kayak di HP lah ya, yang kalian tertarik itu kan kalian screenshot atau kalian anggap itu penting di screenshot. Artinya untuk menentukan fenomena itu teman-teman pilah dulu. Disebut dengan masalah itu ketika menjadi perhatian di seluruh masyarakat, bukan perhatian individu. Itu yang pertama. Ya. Harus menjadi perhatian seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat tidak berarti seluruh wilayah ya, tetapi satu wilayah, tapi di dalam seluruh masyarakat di wilayah tersebut, nah itu boleh dikatakan fenomena atau permasalahan. Misal, tadi apa? Implementasi program LAZIS. LAZIS itu apa? Layanan zakat ya. Misalnya untuk pengentasan kemiskinan di Kota Pontianak misalnya. Nah, masalahnya apa? Oh, ternyata Bu, kata Bang Fadil ya, di Pontianak itu anak jalannya lebih tinggi, kemudian pengemis juga semakin meningkat. Loh, Bang Fadil bisa tahu dari mana? Itu kan fenomena ya, mengcapture fenomena nih. Waktu dia jalan ke lampu merah, misalnya dia lihat anak jalanan segala macam banyak kan. Kemudian dilihatnya juga orang miskin minta-minta tuh kan, apalagi bulan puasa nih ya, tambah rame. Kadang nggak tahu juga ibu miskin betulan atau nggak tahu lah itu ya, wallahu alam. Nah artinya itu adalah fenomena yang bisa teman-teman capture, yang bisa teman-teman screenshot. Itu harus ada itu di dalam penulisan. Jadi bagaimana kesenjangan gitu ya permasalahan. Apa yang dimaksud dengan masalah itu adalah kesenjangan tadi dengan harapan dan kenyataan. Bang Fadil ngerasa misalnya, aduh Pontianak ini kapan sejahteranya ya, PDB-nya sekian katanya gitu kan. Tetapi itu harapan kan, tapi kenyataannya jangankan mau naikkan PDB misalnya, pengemis saja berkeliaran di mana-mana, itu yang pertama. Kemudian anak jalanan juga semakin ramai yang harus urusin oleh negara. Adanya kesenjangan gitu ya, kesenjangan yang memang yang menjadi identifikasi persoalan. Nah, kemudian di beberapa fakultas ya atau di beberapa universitas setelah fenomena tadi itu diterjemahkan ke dalam rumusan masalah kalau di kita. Tapi di beberapa fakultas atau di beberapa universitas rumusan masalah ini menjadi penelitian. Ya, jadi memang berbeda tergantung dari bisa saya utarakan bahwa rumusan masalah itu menjadi pertanyaan di dalam teman-teman akan membahas penulisan selanjutnya. Artinya bagaimana pertanyaan itu bisa dijawab ya dengan tulisan yang teman-teman kerjakan. Kemudian dari rumusan masalah itu ada tujuan ya. Nah, tujuan itulah untuk menjawab tulisan yang akan teman-teman angkat. Nah, tujuan itu tentu juga nanti dikaitkan ya, direlatekan dengan metode penelitian ya, metode penulisan yang teman-teman ambil.
Kenapa? Karena tujuan itu yang menjadi output akhir dari penulisan yang teman-teman kerjakan. Nah, penulisan itu juga kita menggunakan beberapa metode nih. Kalau tujuannya hanya mengenalkan, misalnya hanya memahami, kemudian hanya menjelaskan, kita nggak usah panjang-panjang, atau hanya mendeskripsikan. Ya udah, pertanyaannya pakai bagaimana aja. Tapi kalau teman-teman explore, kemudian teman-teman lebih kepada menggali abis misalnya gitu kan, nah silakan teman-teman menggunakan faktor-faktor, misalnya faktor-faktor apakah yang mempengaruhi atau yang menyebabkan anak-anak Hima AP mengikuti pelatihan karya tulis ilmiah pada hari ini misalnya, atau teman-teman ingin mengeksplanasi mendalam, silakan teman-teman menggunakan kata-kata mengapa diperlukan pelatihan penulisan karya ilmiah untuk menunjang organisasi mahasiswa atau himpunan mahasiswa Hima AP di dalam mengembangkan skill atau kompetensi. Nah, itu tergantung. Makanya tujuan itu juga nanti relate terhadap metode atau pendekatan riset yang digunakan, seperti itu. Kemudian ada manfaat. Nah, kalau di kita itu kan ketika menulis skripsi ada manfaat apa ya? Manfaat ada manfaat apa satunya? Ilmiah ya, atau ilmu. Kalau misalnya teoritis, manfaat ilmu atau teoritis itu langsung aja kalian tulis untuk menempuh atau mendapatkan kesarjanaan di bidang ilmu administrasi publik. Kalau praktisnya, karena ini tadi implementasi program Lazis, praktisnya pertama untuk pemerintah kota, misalnya ya Pontianak, di dalam memikirkan atau ikut mengatasi masalah-masalah kemiskinan misalnya. Nah, itu jadi kalau manfaat praktis itu lebih keluar intinya ya. Kalau manfaat teoritis itu untuk diri kita pribadi dan internal lembaga. Nah, itu baru pendahuluan teman-teman. Bu Ira, apakah sama dengan penulisan di lembaga lain? Sebenarnya kalau penulisan itu kurang lebih, cuma tinggal poinnya aja. Kalau standar sudah ada pendahuluan, yang penting ada latar belakang aja lah. Latar belakang sama pertanyaan yang akan dijawab. Udah selesai, sama aja semua metode penulisan. Seperti saya alhamdulillah sudah ada karya saya di Scopus, kalau di tingkat internasional tuh malah sederhana teman-teman. Dia latar belakang dimintanya, kemudian latar belakang tuh backgrounds, terus metode itu wadah yang digunakan untuk background itu mengupas, mencari solusinya itu seperti apa, kemudian ada result, hasil, bagaimana hasil dari penelitian yang Anda lakukan menggunakan konsep tersebut. Kemudian discussion, apa nih yang mau didiskusikan kalau tingkat internasional itu. Nah, didiskusikan itu juga mereka maunya yang menarik. Mereka maunya yang memang lesson learn, ada pembelajaran di situ. Kemudian terakhir, udah penutup, conclusion namanya. Penutup itu saya isi dengan bagaimana ke depan. Harapan yang sudah saya kupas, saya tawarkan alternatif tadi ya, isu solusi dan semacam recommended lah ya, semacam rekomendasi apa yang harus dilakukan setelah ini, after this. Yang penting pokoknya penulisan itu ada pendahuluan tadi ya, latar belakang permasalahannya, kemudian teori, lagi-lagi teori atau konsep atau pustaka yang teman-teman gunakan, kemudian bagaimana metode penulisan ini, bagaimana di situ isinya mengumpulkan data seperti apa, kemudian menganalisis data seperti apa. Nah, kalau metode penelitian saya tidak secara detail ya, tapi minimal saya paham bahwa di dalam teknik pengumpulan data itu tergantung pendekatan. Kalau teman-teman menggunakan pendekatan kualitatif, artinya teknik pengumpulannya kita menggunakan pedoman wawancara, ya. Kemudian kita menggunakan pedoman observasi, kemudian kita menggunakan dokumentasi. Ya, kemudian alatnya tadi alat pengumpulan data. Tapi kalau wadahnya, kalau pedoman wawancara artinya kita wawancara baik kepada
sumber primer maupun sekunder. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan kuantitatif, artinya ada uji statistik di situ. Ya, ada kuesioner, kemudian ada aplikasi atau program untuk menguji itu, bisa menggunakan SPSS misalnya kan, juga bisa menggunakan statistik. Nah, seperti itu aja pendekatannya. Nah, kalau sama juga dengan seluruh tulisan yang termasuk atau kategori di dalam karya ilmiah, seperti itu. Kemudian ada analisa. Nah, analisa itu yang menjadi pembahasan teman-teman. Misal tadi menggunakan teori proses layanan analisis tadi dengan Jones, misalnya ada pengorganisasian, ada interpretasi, kemudian ada aplikasi. Tinggal dianalisa itu aja, dibuat misalnya 4.1 pengorganisasian, kemudian itu konsistensi ya 4.2 interpretasi, 4.3 aplikasi, seperti itu. Nah, kemudian terakhir ya konklusi tadi, penutup. Dapus ini penting ya, daftar pustaka, apalagi misal teman-teman menggunakan library research. Library research itu kalau saya pribadi ya minimal 50 buku. Tapi mahasiswa kita juga berat sih ya sampai segitu. Kemudian minimal lembarannya sampai 7 lembar saya maunya. Tapi kalau hanya lapangan, yang penting ada teori besarnya ya, grand teorinya atau teori yang menjadi basis untuk penulisan itu saya nggak masalah. 3 sampai 4 halaman pun it's okay. Seperti itu. Sip, next slide. Lampiran juga perlu ya. Nah, ini contoh ya. Ini contoh aja beberapa program yang bisa teman-teman ikut. Next. Nanti ini dibaca sendiri. Nah, kriteria juga nanti kita berbagi. Terus next. Lalu kita diskusi. Nah, bagaimana menemukan ide kreatif teman-teman? Ke perpustakaan, Bu, boleh. Atau ngobrol, Bu, boleh. Apalagi, biasanya kan sederhana-sederhana seperti itu ya. Apalagi, yang pasti tadi itu tertarik ya, rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu itu aja kalau secara ilmiah itu 5W1H ya. How. 5W-nya apa? What? When? Why? Whose? Itu lagi siapa? Whom ya. Nah, jadi bagaimana teman-teman bisa mengkreasikan ide tersebut dengan apa nih idenya? Kemudian mengapa nih harus ide ini? Siapa yang punya ide ini? Terus sasaran untuk ide ini siapa? Dan kapan? Terus how? Bagaimana kita mewujudkan ide tersebut? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang memang teman-teman sudah harus asah gitu ya, sudah harus biasakan supaya bisa dengan mudah menemukan ide sehingga menulis itu menjadi simple. Kemudian supaya menulis itu menjadi passion, supaya menulis itu menjadi handphonenya gitu ya. Karena sekarang kan handphone sudah segala-galanya ya. Kemudian memicu ide itu di mana-mana. Maka tadi saya bilang berkumpullah dengan orang-orang yang bagus, orang-orang yang baik. Karena ide-ide atau yang baik itu bakalan terpancar juga dengan hal-hal yang positif. Kemudian apa lagi nih? Temukan ide, tempat ya. Nah, kadang teman-teman ini Bu, saya tuh lebih enak ngerjainnya di kafe. Padahal kafe itu hingar-bingar ya. Tapi idenya malah keluar. Kalau saya nggak suka diganggu, teman-teman. Kalau Bu Ira nulis nggak suka diganggu. Senyap saya. Kadang kalau misalnya saya lagi dengar lagu, ya, saya dengar, tapi saya lebih suka senyap. Padahal saya suka nyanyi ya, dengar musik, tapi begitu saya mau nulis, saya nggak bisa diganggu. Kayak orang semedi saya. Tapi ada juga kayak teman saya itu dia di ramenya orang malah dia suka nulis. Keluar idenya. Ada juga katanya rokok, Bu, buat ide. Dengan merokok katanya ide saya keluar, Bu, katanya. Dohai. Itu nggak tahu saya ya. Kemudian, nah itu beberapa ide. Next slide. Nah, ini sumber-sumber lah ya.
Tapi di perpustakaan juga tadi menjadi sumber ya. Duduk-duduk sama teman-teman. Kemudian gazebo kita di FISIP itu juga bisa menjadi ide lah, tempat ide kan, sumber ide. Kemudian mungkin lihat dosen yang sengak juga jadi bisa ide ya. Dosen yang sengak, kemudian dosen yang cantik, dosen yang ganteng, itu semua punya ide tersendiri. Apalagi ketemu sama staf-staf yang gimana gitu ya. Nah, itu bisa menjadi ide semua. Kemudian mungkin ide itu bisa muncul tergantung dari semua orang lah ya. Kadang ide juga muncul ketika di bilik temenung, kata orang Melayu. Apa tuh bilik temenung? Di WC. Bu, ide saya tuh kadang kalau di WC enggak masalah. Asal dengan ide yang halu atau ide yang meramput aja ya. Ide yang betul, maksudnya ide yang memang brilian lah ya. Nanti di WC malah ide-ide yang aneh kan. Nah, itu bahaya. Kemudian browsing biasanya nih ya. Sekarang kan zaman browsing ya. Kemudian Mbah Google itu sendiri saya pribadi mengakui banyak ide saya dapat dari Mbah Google. Saya kan pagi-pagi suka ganggu anak saya kalau susah bangun kan. Abang Ditra bau, saya bilang tulis di itunya di Google Assistant. Nah, dekatkan ke telinganya. Bangun dia. Susah banget dibangunkan kan. Jadi ya udah pakai Google Assistant. Bang Ditra bau atau Yasa cantik. Nah, itu kan bisa menjadi ide buat solusi alternatif pemecahannya dari masalah. Kemudian apalagi nih? Nah, ini sumber-sumber ide lah ya, terserah teman-teman. Mungkin lihat wajah Bu Ira bisa dapat ide. Misalnya bagaimana memancungkan hidung, karena Bu Ira kan hidungnya mancung ke dalam misalnya. Karena itu ide-ide semua ya. Jadi atau mungkin bagaimana meningkatkan modis ya, atau berpakaian secara rapi di kalangan anak-anak FISIP misalnya. Itu kan jadi kreatif. Atau teman-teman kan suka seremoni nih. Bagaimana ya kita bisa jualan selempang nih. Orang jual 50, kita jual 30.000 aja. Pasti teman-teman pada ngambil. Ide semua loh itu. Sebenarnya kita nih kaya loh teman-teman. Kita semua tuh bisa berusaha karena di lingkungan kita aja ribuan mahasiswa loh tiap tahun. Bayangkan tuh. Bu Ira ini geram aja pengen bisnis, tapi bingung. Sampai saking bingungnya mengeluarkan ide bisnis itu karena mahasiswa banyak kan. Sempat tuh Bang Fadil, Bu Ira mau berpikir jualan selempang. Habis mahasiswa seremoni jualan selempang gitu kan. Minimal Bu Ira wajibkan di pembimbing gitu ya. Bimbingan Bu Ira, waduh salah pula ya. Jadi bimbingan Bu Ira harus membeli selempang seremoni kelulusan. Aduh, hai. Orang jual 40, Bu Ira jual 25, jual 30 gitu kan. Nah, terus next slide. Bu, bagaimana sih kita bisa menciptakan ide baru, Bu? Create the new thinking, the new idea. Brainstorming lah. Nah, kayak gini nih. Ini contoh brainstorming. Tapi teman-teman ngumpul di sama teman-temannya di kafe itu bisa jadi brainstorming ketika teman-teman berbicara mengenai hal yang positif. Hal negatif pun sebenarnya brainstorming, cuma ya itu lari ke parit ya, nggak betul. Tapi kalau bicara mengenai hal positif juga bisa brainstorming ke positif. Fokus group. Nah inilah teman-teman kan suka bestie itu bisa munculkan ide baru, bukan begibah baru ya. Emang enak sih gibah tuh ya, pergi bulan puasa ya Vero ya. Aduh ya. Nah itu fokus group, artinya bagaimana teman-teman punya tugas belajar. Kemudian ya pasti library dan internet tadi lah ya, lagi-lagi Google, lagi-lagi asisten Google lah itu ya. Nah terus apalagi nih, next slide. Terus banyak kan next slide-nya. Nah ya beberapa pertanyaan. Terus masih banyak nggak lagi? Nah ini contoh-contoh masalah aja nih ya. Terus ini masalah hukum, kemudian terus masalah air bersih bisa diambil semua. Nah ini juga nih, berhenti dulu sini. Bagaimana potensi Pontianak misalnya ya, terutama Untan. Kita ini kan itu ada jembatan tuh, Bu Ira lewat jembatan tiap hari kan. Jadi bagaimana misalnya mengurai kemacetan, itu bisa semua jadi tulisan. Kemudian duplikasi jembatan dalam meningkatkan aksesibilitas, semuanya bisa. Kemudian yang di bawah itu kita rawan konflik, bagaimana mengatasi atau memanage konflik dengan baik. Terus kita ada mangrove juga tuh, kita ada gambut segala macam, terus kita ada jeruk. Jadi nggak usah mikir jauh-jauh teman-teman.
Yang terdekat aja kalian pikir. Misal yang dari Sambas, ya udah pikirkan apa sih yang bisa diambil dengan di Sambas. Masalah juga tidak mesti yang negatif ya. Misalnya gini, Sambas kan sudah mulai berkurang saya lihat ya, pengembangan jeruk. Nah itu kan negatif, tapi positifnya tetap Sambas menjadi tren atau menjadi ikon untuk penanaman jeruk yang terhebat itu kan di Sambas ya, yang bagus. Nah itu menjadi kekuatan isu teman-teman. Nggak usah mikir yang jauh-jauh ya. Kemudian potensi Untan. Untan ini kan sudah mau PTNBH nih. Apa sih yang bisa dijual sama Untan? Nah, ataupun kalian ikut mikirkan bagaimana sih mengembangkan potensi yang ada di Untan. Di list potensinya 1, punya mahasiswa banyak. 2, wilayah kampus yang luas. 3, pangsa pasar atau input. Mahasiswa banyak dari 14 kota kabupaten, tersebar di seluruh Kalbar. Nah, kayak gitu teman-teman. Itu udah ide banget loh. 1 aja kalian ambil sudah menjadi karya ilmiah. Apalagi ya, yang kalian ambil tulisan itu dia relate sesuai dengan RIP. Apa itu RIP? Rencana Induk Penelitian yang ada di Untan. Apa tuh Bu Ira? Kita berhubungan dengan perbatasan. Kita RIP-nya ya, kita gambut, lahan basah, lahan kering. Kemudian kita juga multikulturalisme atau rawan konflik tadi ya, untuk meredam rawan konflik. Itu 3. Kalau teman-teman nulis isu 3 dengan sesuai dengan RIP Untan tersebut, itu insya Allah. Kayak kemarin itu Naswa and the Gang ya. Pak Naswa ada ikut nggak di dalam sini? Naswa and the Gang yang ikut temu ATMI kan, dia ngambil tentang apa tuh kemarin? UMKM lidah buaya kah? Lupa Ibu. Kan lidah buaya nggak ada di sana. Itu udah menang dia, menang isu lokal. Ya, jadi jangan jauh-jauh dia ngambil betul-betul yang isu lokal. Sekarang misalnya apa nih, kalau di Pontianak apalagi isu apa nih hangat nih? Yang berhubungan dengan disiplin ilmu kita. Misalnya tadi yang menghadapi pilkada ya, bagaimana program-program gitu kan. Tidak usah dilarikan ke politik, terlalu politik karena bisa jatuhnya ke prodi sana. Atau mungkin kebijakan SPBE ya, yang lagi musim. Semua OPD di Kalbar melakukan pelayanan melalui aplikasi misalnya kan. Nah, kayak gitu aja. Kemudian potensi tadi kebijakan-kebijakan tentang duplikasi jembatan. Kemudian kebijakan membuat jalan alternatif, membuat tol atau bandara di Singkawang. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana Pontianak mensosialisasikan misalnya kan area-area umum yang bisa digunakan oleh masyarakat, atau strategi pemerintah Pontianak misalnya kan, pemerintah Kota Pontianak di dalam meningkatkan sejahteranya masyarakat, atau implementasi program-program bantuan sosial, apakah kena sasaran, seperti itu. Jadi hal-hal yang sederhana yang mungkin bisa kalian pikirkan. Ya, ingat pesan Bu Ira, kalau ikut lomba-lomba ambillah potensi lokal di dalam tulisan tersebut. Ya. Kemudian kalau mau ikut mahasiswa berprestasi ya, nah ambil juga tulisan yang berpotensi terhadap lesson learn bagi mahasiswa. Itu pasti menang itu, yakin Ibu. Apalagi tulisannya tidak terlalu normatif, ya. Pokoknya nulis itu sederhana, sesuai dengan bahasa teman-teman. Kemudian tidak terlalu banyak ngambil sumber, kutipan. Kemudian analisanya juga tidak textbook, artinya textbook itu bahasanya bahasa kita. Dan betul-betul the real, pasti menang. Tapi kalau udah melambung ke atas, kemudian sudah bahasanya juga susah dimengerti, itu nggak mungkin menang, yakin deh saya. Karena saya ini sering jadi juri ya, ini ngomong apa anak ini gitu kan. Kelihatan dia nggak terlalu pengen keren, tapi dia nggak paham. Tapi kalau dia paham, wah kelihatan tuh. Dari cara dia ngomong tuh udah kelihatan. Dan itu menjadi poin terbesar ya, kalau saya jadi juri lah. Pahamnya orang terhadap apa yang diomongkan itu menjadi kriteria bagi saya. Walaupun standar di situ cuma 50%, tapi saya sendiri nilai saya naikkan jadi 80%.
kalau saya juri gitu ya. Tapi memang rata-rata lomba-lomba kayak gitu tuh memang pemahaman mahasiswa itu lebih tinggi. Kriteria kita di dalam ujian skripsi pun pemahaman jadi nomor 1 indikatornya. Seperti itu. Next slide. Habis penjelasannya. Nah, ini contoh-contoh lah Ibu kasih ya. Terus. Nah, ini udahlah. Ini solusinya. Ini alur pikir ya. Alur pikir ini ingat teman-teman ya. Pertama, tetap kalian tulis fenomena masalahnya. Ya. Ini kalau ini kan terlalu ribet ya, sesuai dengan apa di dalam alur pikir kayak ilmiah. Tapi kalau deskripsi kita itu ada, kalau Ibu Ira lihat tuh hanya 4 kotak aja. Pertama, bagaimana masalahnya, kemudian masalah tersebut jawab seperti apa, kemudian teori atau konsep yang digunakan seperti apa, terus terakhir tujuan. Itu aja sih. Kenapa? Karena memang lingkaran atau proses yang perlu dilewati yang sangat-sangat penting itu sebenarnya 4 kotak tersebut. Dan itu bisa melambangkan, mendescribe atau apa ya, melambangkan tuh apa sih? As a symbols about your framework. Bagaimana cara berpikir yang akan kalian tawarkan dalam tulisan tersebut. Dan saya pribadi dan beberapa teman-teman di kampus itu suka melihat alur pikir mahasiswa kalau nguji. Jadi alur pikir itu bukan nyontek ya, tapi pemahaman kalian untuk menerjemahkan di dalam beberapa kotak tersebut. Kalau kalian sudah paham tentang alur pikir, dibolak-balik sama dosen nggak ngaruh. Dibuta-butakan dosen juga nggak ngaruh. Kenapa Ibu bilang dibutakan? Karena kan yang paham kalian. Dosen kan hanya ingin mengafirmasi. Kalau dibawa ke sana kemari jangan mau sama dosen. Tetap konsisten dengan alur pikir yang kalian tawarkan. Kadang dosen itu degel juga ada, bukan ada, sering membawa masalah kemana-mana. Kalian pokoknya tetap konsisten, masalah kalian ini. Tapi ya itu, kekuatannya harus paham dengan alur pikir yang kalian tawarkan di dalam tulisan kalian. Saya disertasi, teman-teman, ini sebagai pembanding ya, mudah-mudahan suatu saat kalian insya Allah bisa S3 ya, amin. Itu bayangkan 9 penguji dengan otak yang berbeda, apa enggak stres kita dibuatnya? Masing-masing suka nanya. Promotor saya 3, penguji saya ada 6, representasi dekan 1 atau dekanat, representasi guru besar ada 11 waktu itu. Tapi representasi 2 orang tuh boleh nggak datang. Jadi entah apa-apa dia omongkan, saya juga nggak ngerti. Tapi karena saya berpegang di alur pikir, dibolak-balik saya nggak peduli. Sampai ada yang dosen, kamu ini keras kepala juga ya, saya nggak peduli dibilang seperti itu. Tolong jelaskan apa yang saya mau. Oh ya tetap lah ya, baik Prof, sesuai dengan arahan gitu-gitu kan. Di dalam alur pikir saya penulisan seperti ini. Tetapi memang jika mendapatkan pencerahan, insya Allah saya pikirkan, dan kalaupun relate terhadap tulisan ini tetap saya masukkan. Nah itu malah jawabannya seperti itu bagus. Tapi jangan juga ngeyel, enggak Prof saya nggak nulis kayak gitu, jangan, itu masuk ke parit kalian. Tapi pakailah istilah-istilah yang memang ilmiah banget. Mohon maaf, yang terpelajar yang terhormat, misalnya profesor apa, saya di dalam alur pikir memang tidak memasukkan, saya tentang tadi implementasi program BACIS, tapi beliau nanya tentang kenapa tidak kasih ke anak jalanan misalnya kan. Tapi LAZIS ini sudah punya standar. Anak jalanan itu sendiri salah satu sasaran, dan dia masuk ke dalam nomor 11 misalnya. Tapi LAZIS ini diutamakan nomor 1 sampai sekian sesuai dengan alur pikir saya. Nah, itu kan bagus jawabannya. Artinya kalian paham. Sebenarnya cuma menguji seperti itu aja sih. Tapi kalau ditanya, kenapa ini? Ya, saya kan nggak ngomongkan itu, Prof. Nggak bisa gini. Jangan. Itu masuk ke parit. Selain nggak paham, kalian juga nilainya hancur lebur nanti. Ya. Tapi gunakan bahasa. Maka tadi Ibu bilang, kita ini sarjana kan. Gunakan bahasa ilmiah. Kenapa? Minimal itu menjadi respect orang terhadap kalian. Nggak perlu kaya, teman-teman. Kaya itu penting juga ya. Tapi maksudnya dengan berpikir kalian, dengan cara kalian menjawab secara ilmiah, itu melambangkan kalau kalian itu terdidik. Melambangkan kalau kalian itu kaum terpelajar, seperti itu. Dan ingat ya,
pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, dan sejauh mana itu jawabannya juga sangat berbeda. Pernah saya nguji, pertanyaannya bagaimana, dia jawabnya karena. Kan jadi bumerang, diketawain sama dosen-dosen. Masa kamu pertanyaan apa, jawabnya, mengapa, jawabnya bukan karena. Ya enggak sih? Bagaimana Bang Fadil bisa sampai ke kampus? Jawabannya apa? Oh, dia pakai becak Bu ke kampus. Berarti kan alat ya atau metode. Terus sama nggak dengan jawabannya mengapa Bang Fadil datang ke kampus? Karena dia ingin ketemu sama pacarnya Bu. Banyak jawabannya karena dia pengen ketemu sama pembimbingnya Bu. Bisa, semuanya bisa ya. Kan itu beda ya, satu karena, satu bagaimana. Terus nanti ditanya lagi faktor-faktor apa Bu yang menyebabkan Fadil ke kampus? Satu, emang dia mahasiswa AP, fisik. Kedua, memang jadwal dia ke kampus. Kan beda-beda ya. Kemudian kalau ditanya lagi, sejauh mana sih Bang Fadil bisa ke kampus? Jawabannya apa? Sejauh mana? Ya pandai-pandai dia lah, mau pakai apa dia ke kampus, sejauh mana ya? Terus dia sama siapa? Nah, kalau sejauh mana itu ada compare ya, artinya ya ada existing. Tapi kalau apa, bagaimana, mengapa tidak ada existing, dia langsung merujuk kepada jawaban. Nah, hal-hal ini teman-teman juga harus understand, understood. Apa beda understand, understood, understanding? Understand itu terus menerus, understood itu sudah berlalu ya, past tense, artinya sudah paham betul. Understanding itu paham tapi terus, karena ada gerund ing. Bayangkan bahasa Inggris itu tidak kayak bahasa Indonesia ya. Sudah dipilahnya sejauh mungkin. Hal yang sudah berlalu dia menggunakan past tense. Kalau kita kan sama aja ya. Hal yang sedang terus berlangsung dia pakai gerund ing, understanding. Kalau pacaran masih berlangsung, pacaring jadinya ya. Oke. Ini yang mana lagi yang lainnya? Aduh, hai. Nanti mengantuk pula kan? Tutup kamera, mengantuk. Hidupkan dulu kameranya semua. Nih, apalagi Ahmad Gilang di sini sudah pernah berprestasi di Temu Admi ya, Gilang. Jadi mungkin bisa berbagi, kejar tuh si Gilang sama Naswa. Gimana dia menulis. Nah, kemarin ngambil apa Gilang? Aloe vera kalau nggak salah ya? Iya Bun, aloe vera. Ah, iya betul. Nah, itu hebat dia. Hebat kenapa? Karena dia ngambil potensi lokal. Dia nggak muluk-muluk mikir yang lain. Padahal kalau ditanya aloe vera sudah hancur lebur ya, hilang ya, kasihan ya. Dulu kan kita punya loh pertanian besar di 28 Oktober itu. Nggak tahu juga Ibu kenapa apa. Nah, kalau orang Temajuk perbatasan mungkin boleh ngambil ubur-ubur tuh. Laku mesti itu. Kemudian di Pontianak mungkin ngambil, kalau di Pontianak ini kan apa ya? Pontianak ini kota sih ya, jadi terlalu banyak, semuanya ada. Kalau di daerah kan dia spesifik tuh. Terus kalau di Melawi kan menarik tuh, gimana uranium, kebijakan, apakah bisa kebijakan apa namanya pengembangan untuk uranium diberlakukan di Melawi. Oh, pasti menang itu. Dikejar terus. Atau mungkin ada yang unik apa lagi? Atau gini, apa sih bagaimana strategi pemerintah di dalam menekan persepsi apa orang Dayak berkonflik ya apa bukan berkonflik siapa sih namanya sih apa ya bisa menyatakan perang misalnya terhadap suku Madura, tapi kebijakannya ya bukan ini nanti dari ke sosiologi. Nah itu potensi banget. Atau mungkin apalagi yang lagi tren apa sih di Pontianak ini sampai lupa Ibu. Sajam ya sekarang ya. Sajam Bu. Mengajar anak-anak kecil apa biji ketumbar tuh kan. Biji ketumbar nongol lagi. Ya Allah ya anak kecil bah. Subhanallah kecil lagi badan itu ya yang viral tuh. Nah mungkin bagaimana kebijakan pentahelix ya. Pemerintah, polisi, RT RW, kelurahan. Nah, itu kan pentahelix ya di dalam menangani kasus tajam anak di bawah umur misalnya. Itu keren itu. Kan lagi viral masalahnya. Bagaimana pemerintah bisa memetakan karena anak di bawah umur kan tidak ada hukumnya ya, tapi bagaimana membuat mereka jera. Nah, apalagi kalian misalnya berkolaborasi dengan orang psikologi itu bakalan jebol tuh Fadil di Scopus. Ini Bu Ira belum sempat nulis aja. Orang-orang luar negeri itu suka kita nulis kalau ada lesson learn. Tahu nggak lesson learn itu apa? Ada pembelajaran. Makanya Ibu bisa tembus di
Scopus Q2 itu AJHTL karena Ibu mengambil bagaimana Pentahelik tadi ya, governance itu bisa berkolaborasi di dalam kebijakan pariwisata. Dia mau nyontek tuh bagaimana peran dari pemerintah sendiri, bagaimana. Jadi ada lesson learn artinya di situ. Ada yang paling menarik itu bagaimana komunitas sih sebenarnya di situ. Ada lesson learn-nya. Bagaimana komunitas di luar pemerintah dan swasta malah ya, itu bisa berkolaborasi di dalam mensukseskan kegiatan keagamaan dan kebudayaan misalnya di Singkawang. Nah, itu adalah lesson learn. Apalagi misalnya tadi kebijakan atau pemetaan pemerintah ya, kerjasama dengan kepolisian, RT RW di dalam menangani atau meminimalisir anak di bawah umur dengan kegiatan tawuran. Atau misalnya program pemberdayaan terhadap anak di bawah umur, sebutannya anak di bawah umur ya, padahal dia punya kelakuan, dia punya pengalaman dan lebih dari anak di atas umur. Rata-rata tuh anak putus sekolah ternyata yang tawuran sajam itu. Yang lain tuh ngikut-ngikut aja. Kan bahaya nih. Terus kemudian bagaimana kebijakan pemerintah memetakan orang tak mampu untuk tidak bersekolah supaya tidak putus sekolah ya, karena kalau udah putus sekolah tuh teman-teman konsekuensinya banyak, jangan sampai lah putus sekolah ya inilah contohnya tawuran, kemudian dia punya pemikiran untuk provokasi orang tuh lihai loh pada anak di bawah umur. Saya sudah pernah dapat di daerah sini kan, umurnya baru 15 tahun karena dia putus sekolah ya, tapi dia punya pola pikir ngeri sampai dia bisa memetakan tuh teman-temannya untuk bisa melempar rumah di sebelah 3 buah rumah, kemudian rumah yang menjadi tersangka juga harus dilempar. Berarti kan otaknya tuh udah otak di atas umur loh, supaya tidak ketahuan polisi kalau yang melempar adalah orang nomor 3 rumahnya dari yang dilempar. Bisa dia memetakannya itu. Sebenarnya bukan di bawah umur, kalau ibu bilang di atas umur udah tuh kalah kamu bilang. Otak mafianya juga udah jauh itu. Jadi bagaimana dia bisa punya ide, tapi idenya salah ya. Nah, gitu itu kan ide juga ya. Ini kayak background ibu di belakang, apa idenya bisa terbang. Oh ternyata dia di luar angkasa ya, yang sudah memang tidak punya gravitasi, itu udah hukum alam lah ya. Tapi ide untuk orang membuat background seperti ini kan tinggi ya. Artinya bagaimana pemikiran itu bisa diterima. Nah, ini yang berat nih. Bagaimana pemikiran atau ide itu bisa diterima aja oleh masyarakat. Nggak mudah loh teman-teman, ide itu bisa diterima. Apalagi ide misalnya kita nggak punya otoritas, kita nggak punya kewenangan. Kalau ide pimpinan sih ya udah lah ya. Itu bukan ide, kalau saya bilang itu instruksi. Perintah pimpinan namanya kan. Kalau saya bilang pimpinan itu nggak perlu ada ide, dia perintah aja dan harus dilaksanakan, kecuali kita yang di bawah ini, bawahannya harus ada ide untuk memajukan ke depannya. Next slide. Nah ini tadi lah ya, udah lah ya. Dan ingat indikator masalah tadi fenomenal lah ya. Bagaimana bisa menentukannya permasalahan tadi nah ini stop dulu slide-nya. Permasalahan tadi inilah ya, adanya gap tadi. Pernah dengar das solens dengan das seins? Senyatanya dan seharusnya. Das seins seharusnya kan, das solens senyatanya. Maksudnya bagaimana harapan tadi, apalagi anak sekarang suka ngomong harapan di luar ekspektasi katanya ya. Bahasa anak sekarang Gen Z ini banyak ibu nggak tahu dah. Di luar ekspektasi. Nah itulah disebut masalah kalau udah di luar ekspektasi. Adanya kesenjangan antara yang dimaukan dengan yang dihadapi. Ya Gilangnya, misalnya Gilang pengen dapet cewek tinggi melampai, putih bersih. Sekali dapat giginya kuning, berarti tinggi bersih sih. Gigi kuning, rambutnya berkutu. Kan nggak kelihatan, kan kita tahu ya. Nah jadi memang di luar ekspektasi seperti itu ya Gilangnya. Nah,
Oke, kita akhiri aja. Terus apa lagi biar kita tanya jawab aja. Next slide. Terus. Apa lagi habis ini? Nah, ini sebentar tahan dulu tadi. Tahan yang ide aneh. Nah, ide tadi ya saya bilang supaya seksi. Scopus tadi kan seksi itu di lesson learn-nya. Kemudian di idenya tuh menggoda menantang. Ini berat nih Bu Ira, menggoda menantang nih judulnya. Menggoda menantang tuh artinya yang potensi aja ya tadi kan, yang memang passion apa ya, unik ya dan inovatif. Kalau kalian pengen lomba-lomba itu seperti ini. Oke, next slide. Kalau ide ini oke lah ya. Nah, jangan lupa teman-teman kalau udah ada ide langsung segera ditulis atau simpan di WA atau di mana. Ya. Ide hanya sebuah ide teman-teman kalau tidak diterjemahkan di dalam tulisan, writings. Layang lah dia semua di atas kepala. Ya enggak? Ide itu harus diterjemahkan ya. Ide itu harus ditulis, ide itu harus dijabarkan, ide itu harus dikomunikasikan. Dan didiskusikan atau di-sharing. Next slide. Together we can achieve. Nah teman-teman ini kalian bisa lihat beberapa tulisan Ibu di Ira Patriani Google Scholar itu banyak sekali tulisan Ibu. Ada yang Scopus, ada yang Sinta ya, segala macam. Nah, kalau kalian perhatikan tulisan itu hanya itu tadi ada latar belakang, kemudian ada metode, kemudian ada hasil dan pembahasan, kemudian ada penutup semacam rekomendasi. Ikan arwana, mahal dan unik. Mahasiswa Bunda, semua di sini tulisan harus mahal dan unik. Yeay. Ya. Oke, untuk moderator silakanlah kita buka sesi biar lebih mungkin pening kali kan yang lain dengarkan saya biar kita diskusi. Oke, silakan. Baik Ibu, terima kasih atas penyampaian materinya. Nah, mohon maaf sebelumnya Bu, kita sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kita ada sesi bedah artikel dulu. Jadi mohon minta tolong sama Ibu untuk bedah artikel bersama-sama. Nah, untuk artikelnya udah kami persiapkan, Bu. Oke, silakan. Nah, sebelum kita bedah sama-sama, saya ingin menyampaikan mengapa kami mengambil artikel ini, karena judul dari artikel ini berkaitan dengan tema Temu Admi tahun ini. Jadi ada kaitannya lah kayak gitu. Nah, judulnya ini kan reformasi birokrasi tematik, pengentasan kemiskinan, kebijakan dan dinamika pelaksanaannya. Jadi dengan kita bedah artikel bersama-sama dengan judul yang ini, kita bisa tahu nih format-format penulisannya bagaimana, terus isi dari artikel ini bagaimana. Gitu. Silakan kepada Ibu Ira. Oke, ini tema Temu Admi ya? Iya Bu, betul. Oke, untuk coba dibesarkan dikit. Iya Bu. Untuk temanya itu reformasi birokrasi tematik. Oke. Di dalam isinya apa aja? Pendahuluan sudah ada, coba lihat sampai habis dulu. Pendahuluan, kita lihat dulu itu isinya apa aja. Habis pendahuluan, terus apa lagi? Rumusan masalah, oke. Terus apa lagi? Apa nih metode? Terus pembahasan, oke. Terus terakhir apa? Terakhir. Bahasan penutup ya. Udah itu aja. Oh, kesimpulan ya. Oke. Kesimpulan isinya apa ini? Itu tulisan siapa ini? Kesimpulan isinya apa? Halo? Yang di kesimpulan isinya apa? Saran dan rekomendasi atau gimana? Bukan sempat baca ini. Oh, enggak jelas ya. Kesimpulan aja gitu.
Oke. Belum ada ya berarti ya. Nah, yang pertama coba dari awal lagi. Yang pertama, yang pasti ya, ikuti format. Ya, kalau memang belum ada format, tanya ke panitia. Karena setahu saya, setiap karya tulis ilmiah itu selalu ada formatnya, ya minimal tata cara lah itu, tata cara yang harus ada di dalam tulisan. Ya itu tadi kalau secara nasional, secara internasional hanya 5 aja sebenarnya. Ada pendahuluan, ada metode tadi ya yang terpenting, kemudian ada result, discussion, sama konklusi, kesimpulan. Kesimpulan juga bukan berarti kesimpulan semua, tapi ada diselipkan juga saran atau rekomendasi kebijakan kalau anak AP ya. Yang pertama. Terus yang kedua, judulnya kok kayaknya nasional banget ya. Kalau saran saya seperti temu admi kemarin tuh si Gilang and the Gang itu ambil potensi lokal tentang reformasi birokrasi tematik di Pontianak atau di Kalbar. Ada yang tahu nggak apa yang maksud dengan reformasi birokrasi tematik nih? Itu dulu deh yang saya tanya. Entar nulis tapi nggak paham, mabok lah sudah. Apa? Ada yang tahu? Ini nih salah satu program di Kemenpan RB lah ya. Harus paham ya dulu ya, itu yang pertama. Reformasi birokrasi tematik. Apa yang maksud dengan tematik itu sebenarnya refers to kebutuhan wilayah, kepentingan daerah, pemetaan masalah di daerah, itu disebut dengan tematik. Artinya teman-teman harus paham ini bahwa program ini yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB tentang reformasi birokrasi itu sebenarnya bagaimana meningkatkan sinergisitas. Apa maksud dengan sinergisitas? Apa? Kurang lebih sinkron ya. Itu bagaimana ASN, aparatur sipil negara, karena birokrasi ya, atau PNS lah itu, bekerja secara efektif dan efisien serta profesional sebenarnya. Nah, tematik itu harus tadi ya berbasis kekuatan di daerah. Ya, dampak kalau udah ada kebijakan terus dampak yang dirasakan di masyarakat itu bagaimana? Masyarakat daerah loh ya, masyarakat yang memang yang menjadi target grup di dalam kebijakan tersebut. Nah, coba pikirkan lagi reformasi birokrasi tematik yang ada di Kalbar yang sudah pernah dilakukan Pemprov kah, Pemkot kah, atau Pemkap kah ya. Nanti dicari ya. Siapa aja nih yang menulis ini? Budiarjo. Oh, ini bukan tulisan teman-teman. Bukan Bu, ini sebagai contoh aja. Oh, astaga, pantesan nasional Ibu bilang. Oke, ini contoh di luar ya. Wajar lah judulnya nasional, oke. Nah, nanti kalau teman-teman tinggal dirujuk ke lokal ya. Kalau ini kan nasional, oke. Kalau ini sih udah terbit di jurnal ya, oke lah. Ini jurnal analis kebijakan tuh nggak mudah loh ya. JAK ini susah sekali masuknya ini. Orang LAN ini Budiarjo ini. Oke, nah jadi kalian harus paham dulu RB tematik itu adalah kebutuhan gitu ya. Atau keharusan untuk menjadi daya ungkit dan akselerasi bagi tadi kegiatan atau program-program kebijakan pemerintah di nasional. Dan kalian harus terjemahkan di daerah kita aja. Ya, pokoknya isinya tentang reformasi birokrasi tematik itu bagaimana leader atau para pemimpin yang ada di birokrasi ya, yang ada di pemerintahan itu mampu untuk mendorong, memotivasi seluruh pegawainya untuk berinovasi. Tuh. Jadi nanti yang mau ikut tematik, saya akan ambil 2 pembimbing lah ya, untuk membantu kalian. Yang pasti
kalian pahami dulu kalau RB tematik itu bagaimana pemimpin itu bisa mendorong motivasi pegawainya, termasuk dia juga untuk berinovasi dan melakukan terobosan-terobosan baru di dalam melakukan pelayanan ataupun melakukan kegiatan-kegiatan administrasi di pemerintahan. Itu aja mungkin. Kalau ini sih kita nggak bisa bedah ini MC. Saya kira punya tulisan kalian tadi. Kalau ini udah nasional, tentu berbeda dengan di daerah kita. Itu. Nah, mungkin tanya jawab ya dulu MC. Kalaupun sudah ada, tadi saya berharap sudah ada tulisan minimal coret-coret lah dari tim yang akan ikut temu admi tadi. Dan sekarang sudah boleh ya. Nah nanti prosesnya kalian, Ibu nggak tahu nih proses untuk penentuannya nanti seperti apa. Cuma pesan Ibu tetap berkaca di kegiatan temu admi yang kemarin karena sudah termasuk berhasil itu. Bu izin masuk. Mungkin Ibu bisa menjelaskan tentang sistematika penulisannya aja Bu, seperti format-formatnya, apakah sudah betul atau belum kayak gitu. Betul itu, sih udah betul. Kan ada abstrak ya, harus ada abstrak ya. Kalau bisa abstraknya pakai bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Oke, udah betul. Kemudian pendahuluan harus ada, bagaimana latar belakang yang kalian angkat ya. Kemudian harus ada dari pendahuluan itu, langsung aja rumusan masalah masuk ke pendahuluan. Ya, masuk ke situ, kemudian tujuannya juga diimplisitkan di pendahuluan. Kemudian nanti metode yang penting. Habis pendahuluan, metode yang digunakan untuk membedah tulisan itu. Metode ini juga bisa masuk ke teori ya, yang diangkat atau konsepnya, kemudian baru dibahas dari teori atau konsep yang ditawarkan di metode tadi, Vero. Kemudian di pembahasan itu, artinya pembahasan itu biasanya ada result, hasil ya, kemudian juga ada diskusi di dalam pembahasan. Setelah itu baru kesimpulan. Ingat kesimpulan kalau bisa ada memang kesimpulan dari penulisan yang ada di metode itu, kemudian harus ada rekom lah minimal ya. Rekom itu sederhananya saran lah untuk dimasukkan ke dalam penutup. Jadi harus ada 5 minimal itu Vero. Sistematika penulisan yang terakhir tetap ada Dapus. Nah Dapus ini kalau bisa yang memang betul-betul kalian pakai dan memang penulisnya bergerak di bidang itu gitu ya. Yang bergerak di penulisan tentang reformasi birokrasi. Nanti bisa di Google lah, itu Vero tulisan-tulisan tentang reformasi birokrasi itu biasanya menggunakan buku-buku apa. Itu juga menjadi penilaian. Artinya teman-teman kan mengikuti atau up to date terhadap bacaan-bacaan mengenai tema tersebut. Itu menjadi penilaian. Itu seperti itu MC. Pokoknya intinya RB tematik itu memusatkan tadi ya, memusatkan satu topik tertentu atau program tertentu yang memang menjadi kekuatan di daerah tersebut. Kalau secara nasional nggak usah, karena kita kan di daerah, jadi kita angkat aja isu daerah. Boleh tadi pengentasan kemiskinan, tapi isunya yang berkaitan dengan Pontianak misalnya, atau di kabupaten lain, seperti itu. Oke, silakan. Ada yang ingin bertanya MC, silakan moderator. Baik Ibu, terima kasih udah membantu kami membedah artikel tadi. Kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung raise hand, nanti saya sebutkan namanya, terus teman-teman boleh bertanya. Gitu. Silakan yang mau raise hand. Mungkin dari Gilang ada pertanyaan enggak? Oke, silakan. Oke, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Ahmad Gilang Iksan Susanto, angkatan 2022. Jadi gini Bun, jadi dalam melakukan penelitian kan kita terkadang itu terkendala dalam mendapatkan data dari penelitian, baik itu di penelitian di lapangan atau penelitian yang data yang berasal dari kajian literatur Bun. Nah sehingga takutnya itu yang kemudian nanti tidak bisa memperkuat argumentasi kita ketika kita ditanya mengenai penelitian yang kita lakukan Bun. Nah apakah ada cara
tersendiri untuk kemudian dapat mengatasi permasalahan tersebut, entah itu kita memperkuat argumen kita yang kita isi dalam jurnal, atau ada cara lain agar nantinya hasil penelitian yang kemudian kita buat itu dapat kita pertanggungjawabkan. Sekian, Bu. Itu aja, Iksan. Pertanyaannya satu, tapi menusuk ya. Karena emang yang sering kita hadapi bukan hanya Iksan, sama. Saya juga riset kan tiap tahun ya. Yang paling berat itu data. Saya pernah ngambil sampai sudah jadi buku itu tentang trafficking. Itu nggak mudah loh cari datanya. Saya juga pernah ngambil evidence-based theory, evidence-based policy tentang stunting pula. Dan tidak mudah juga. Stunting itu tidak semua masyarakat mau loh dibilang stunting. Contoh, dekat daerah sini kan, daerah Kuburaya ini, Aranglimbung itu banyak loh kasus stunting. Tapi memang apa sih? Budaya mereka, misal ada daerah, saya nggak sebut ya, ada daerah yang saya dapat datanya itu dia stunting tinggi, 1 RT. Ternyata dia pakai WC bersama, itu Gilang. Dan mereka nggak mau bangun WC, bukan orang miskin loh. WC paling 3 juta jadi ya, 5 juta, nggak mau. Memang ada kebiasaan mereka, ini suku tertentu sih ya, untuk bersama-sama membuang hajat, berarti di satu tempat. Sedangkan stunting salah satu indikator yang dipukul rata oleh nasional adalah setiap rumah punya 1 WC minimal. Nggak masuk itu, Gilang. Nah, artinya datanya bertentangan ya dengan standar pusat. Nah, gimana saya mensiasatinya itu? Kita masukkan keunikan dari suku tersebut, Gilang. Tetap harus baca lagi. Kemudian kalaupun betul-betul nggak dapat data, kita kompilasi aja. Kompilasi bisa dengan penelitian terdahulu. Menurut Ezra, tahun sekian, dia pernah mengatakan, itu udah data itu, Gilang. Kemudian nggak dapat lagi data, Bu. Misalnya apa? Yang susah ini juga misalnya apa ya? Transparansi tentang pengelolaan dana misalnya kan. Nah, itu enggak semua dinas juga apa? Bisa mengeluarkan transparansi itu gitu kan. Gimana ya satunya? Menyiasatinya dengan cara mencari tulisan-tulisan tentang itu. Artinya itu kompilasi jurnal. Kok nggak dapat lagi misalnya kan, ambil di media massa, itu juga bisa jadi data. Misal pendana menurut Sekda Provinsi Riau misalnya gitu kan, bahwa penggunaan dana ini sekian untuk peruntukan ini seharusnya ditransparansikan. Nah, itu dikompilasi di daerah ini tidak ditransparansikan. Pada itu menyalahi aturan sesuai dengan yang sudah dipublikasikan. Itu data loh, Gilang. Kemudian misal apa lagi? Tetap nggak dapat lagi library riset atau buku yang mendukung itu misalnya kan. Kalau library riset, ya itu tadi Ibu bilang, tetap kita menggunakan jurnal. Susah Ibu Ira, jurnal itu kadang berbayar untuk membukanya segala macam. Ya kalau emang punya uang sih boleh lah ya, ikut berbayar itu paling berapa lah kan. Bu Ira pernah bayar cuma 70 berapa itu 1 tahun untuk bisa membuka e-booknya. Tapi kalaupun memang nggak bisa berbayar, cari penelitian terdahulu aja yang gratisan. Kalau susah lagi misalnya untuk itu pemenuhan kebutuhannya itu tidak masalah, kita juga bisa bilang seperti ini. Sementara ini para penelitian, misalnya latar belakangnya, baru ditemukan hal sedemikian untuk mencari data primer, misalnya wawancara para penelitian terhadap aktor ini belum kami dapatkan karena sekian-sekian. Nanti tinggal ditulis di keterbatasan penelitian. Di dalam penutup itu bilang, mengapa? Tapi harus ada alasan, mengapa tidak mendapatkan data. Misalnya ada mahasiswa HI, si Wizar, tapi udah tamat ya. Itu dia mengambil tentang WHW di Ketapang. Aduh, macam-macam alasan dia bilang. Saya kejar terus kan, kenapa nggak bisa? Aduh Ibu, masuk situ harus member, gini-gini. Terus kenapa kamu ngambil tulisan ini? Saya tertarik Bu, karena saya pernah dibaca di media massa. Itu dia, media massa itu menjadi data kamu. Selesai urusan. Jadi, boleh berminat gitu ya, terhadap tema tersebut, tapi jangan mati kutu. Ya, mati kutu maksud Bu Ira gini, tema itu minimal kalian pernah baca lah di media massa, karena untuk jadi data awal. Atau pernah kalian lihatlah di jurnal. Jadi kalaupun mentok tidak dapat data, ya udah jurnal yang kalian baca itulah menjadi penelitian terdahulu. Menjadi data pra penelitian.
Kalau di kualitatif menjadi data prasurvei. Seperti itu. Memang kalau data, kemudian kalau tidak dapat ini wawancara nih misalnya Gilang, tapi tidak dapat hal yang memang kita inginkan, itu kita lakukan teknik probing. Teknik probing itu artinya gini, cari, nah ini lagi ya, ini kalau ini peneliti sejati lah ini, cari orang yang memang bisa kalian dekati. Jadi jangan gini, ngambil tema misalnya Bapak saya kerja di sana Bu, betul, itu memudahkan kamu mengambil data, tapi jangan kalian sebutkan, paham? Terkadang mahasiswanya keceplosan waktu seminar, waktu ujian skripsi, kok kamu bisa dapat seperti ini? Iya Bu, Bapak saya kerja di situ, jangan. Atau saya tertarik tema ini karena memang dibantu juga sama staf Bapak saya Bu, yang nemenin, jangan. Walaupun itu betul, itu malah memudahkan kalian dapat data, setuju saya, tapi jangan diumbar, jangan dibicarakan di depan publik. Jadi sebenarnya riset itu seni sih ya Gilang. Seni, nulis itu seni, bagaimana kita bisa membuat ketertarikan kita itu terjawabkan dengan solusi menurut kita, menurut versi kita. Tidak ada yang salah, makanya saya bilang tidak ada yang sempurna. Itu kan menurut versi kita. Tapi versi kita sesuai dengan kaidah ilmiah. Sorry ya Bu Ira batuk, silakan. Lanjut silakan. Baik Bu, apakah Gilang sudah puas dengan jawabannya? Oke, puas. Oke, baik, terima kasih. Apakah ada yang lain, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, dari Florus Engken bertanya. Sebentar, saya buka. Oke, ini Bu dari Florus Engken ada bertanya. Izin bertanya Bu, pertama, bagaimana mengidentifikasi dan menganalisis tren baru atau perkembangan penting dalam literatur terkait yang relevan untuk memperkaya argumen dalam karya tulis ilmiah? Kemudian, apa sih yang harus diperhatikan dalam menulis tentang topik yang belum banyak diteliti atau belum banyak tersedia literaturnya dalam karya tulis ilmiah? Nah, itu dia pertanyaannya, Bu. Silakan, Bu. Oke, terima kasih ya. Jadi relevan terhadap memperkaya argumen Ibu baca lagi ya. Terus yang harus diperhatikan. Oh, yang harus diperhatikan ya. Pertama memang tadi Ibu bilang topik cari yang unik. Coba lihat slide yang apa sebentar. Tadi yang unik ya. Kemudian yang unik, terus yang memang berbeda dari yang lain, terus yang pasti juga harus ya itu tadi potensi lokal. Coba saya tulis dulu ya. Ini nah, sebenarnya topik itu tergantung tadi ya. Semua tema atau topik itu ditentukan oleh si jurnal tadi ataupun si penyelenggara event. Nah, artinya tetap dicarilah yang berbau potensi lokal. Kemudian memang hal itu menjadi center of attention. Artinya bagaimana masyarakat itu menganggap topik atau tema tulisan ilmiah tersebut menjadi hal yang bisa didapat solusi ya, bisa didapat solusi dari tulisan tersebut. Nah, ini kata kuncinya nih sih. Siapa tadi bertanya? Florus Engken, Bu. Engken angkatan berapa Engken?
Angkatan 2021, Bu. Angkatan 2021. Oke. Ini Engken ya. Pertanyaannya bagus nih. Jadi memang kayak tadi kan banyak yang belum diteliti, misalnya kalau di perbatasan itu potensi lokal tadi ubur-ubur misalnya, kemudian di daerah Dayak mungkin bagaimana persepsi memandang pendatang atau suku lain di dalam berinteraksi terhadap dia untuk meminimalisir konflik misalnya. Kemudian topik tentang anak-anak yang membawa senjata tajam, artinya kan masyarakat ingin dapat solusi nih, bagaimana mereka bisa diminimalisir minimal untuk tidak melakukan hal seperti itu yang dituangkan di dalam kebijakan. Kenapa? Karena memang menjadi passion disiplin ilmu kita. Jadi harus ada harus ada keterkaitan ya. Kalau mau lomba harus ada keterkaitan dengan disiplin ilmu yang kalian geluti, Gimana caranya Bu Ira? Yaitu lagi-lagi dengan membaca ya, Engken ya. Dengan membaca, kemudian dengan mencari referensi, kemudian dengan mencari teman diskusi, kemudian yang mencari wadah atau wahana atau forum yang memang bisa bersharing mengenai tentang isu-isu yang lagi viral atau isu-isu yang menjadi keunikan atau kekhasan dari daerah tersebut atau daerah kita. Kemudian belum banyak tersedia literatur dalam karya tulis tadi. Contoh yang hampir mirip dengan si Gilang ya. Makanya saya bilang tadi kalau memang karya tulisnya sangat susah, minimal yang menjadi data kamu tadi media massa atau sekelumit komentar atau statement yang memang ada di media sosial misalnya, kemudian yang ada di media elektronik atau di TV atau di apalah, kalau media sosial mungkin ada pernyataan di ini tuh bisa menjadi data yang diomongkan oleh si pemegang otoritas atau masyarakat, itu bisa menjadikan data. Terus relevan untuk memperkaya argumen. Nah tadi itulah banyak membaca sih intinya, Engken, dan menganalisis tren baru. Tren baru tadi kan yang viral-viral tuh tren baru. Zaman sekarang kan pokoknya apa yang jadi viral tuh jadi tren baru ya. Karena banyak anak-anak mengupload Engken, sok-sokan tawuran. Jadi beberapa daerah tuh pada ngikut tawuran. Tren kan itu padahal salah besar, tapi itu tetap tren. Kalau kita mau cari bagus ya udah tren yang memang perkembangan misalnya gini, kepemimpinan anak muda kan sekarang, kepemimpinan anak muda di dalam ranah penyelenggaraan pemerintahan itu juga bisa. Kemudian mungkin bagaimana kebijakan pemerintah mendukung kreativitas UMKM yang dilakukan oleh anak muda, itu kan juga tren. Kemudian bagaimana anak muda menjadi agent of change terhadap misalnya kasus-kasus korupsi, kan tren banget tuh. Dia cari yang unik, tapi kalau saya tadi itu untuk lomba mending mengambil yang berbau potensi lokal, Engken. Pasti menang tuh insya Allah. Seperti itu ya, Engken ya. Engken juga mau ikut kah? Ikut apa? Tidak ada, Bu. Harus ikut lah, kan banyak lomba-lomba itu Engken. Kan pertanyaannya bagus nih. Ya, seperti itu ya Engken ya. Kamu asal dari mana? Dari Sanggau, Bu. Sanggau banyak potensinya tuh. Karena daerah perbatasan kan. Mungkin dampak kebijakan pembukaan lintas batas negara selain Kong di Sanggau. Aduh, anginnya kencang, pintu ibu tertutup sendiri. Nah, mungkin bagaimana kebijakan alternatif. Nah, itu keren tuh, Engken. Karena selama ini orang taunya PLBN kan hanya di Sanggau kan. Tapi sekarang sudah ada Jagoi Babang, sudah ada Badau. Nah, bagaimana kamu bisa membuktikan melalui tulisan kalau Sanggau ini tetap menjadi PLBN terdepan dan menjadi PLBN terbanyak, tetap menjadi PLBN terakses mudah dan sebagainya.
Karena lama-lama Sanggor di apa Entikong atau Beduk itu ya, itu bakalan tergerus karena udah banyak PLBN baru kan di Kalbar ini. Itu unik tuh, pasti menang itu Engken. Karena ada lesson learn-nya di situ. Ada apa ya? Ada apa sih hal pembelajaran di dalam situ. Oke, Vero, mungkin satu lagi pertanyaan Vero. Baik, Bu. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Silakan raise hand. Ini Bu dari Ezra, Bu. Oke. Bagaimana sih Bu cara mencari sumber referensi yang berkualitas untuk mendukung dari KTI sendiri? Dan bagaimana sih Bu cara menulis abstrak KTI yang singkat dan informatif untuk menunjang diri KTI sendiri? Silakan. Kok menunjang diri? Memang mau mempromosikan diri gimana sih Ezra? Ezra punya foto model menunjang diri, menunjang tulisan kali ya? Ya Ezra ya? Iya Bu. Oh, Ezra nih masa menunjang diri. Ezra, apa namanya itu? Bentar loh, ini siapa ini WA nih? Bentar. Nggak penting Bura. Nah, apa sih ini orang? Oke. Nah, Ezra, semua daftar pustaka, semua referensi itu berkualitas, berkualitas tidak berkualitas itu tergantung dari kebutuhan kita. Kemudian sekarang itu yang tren itu jurnal abal-abal predator dengan yang sah. Itu aja sih, kalau tulisan sih semuanya berkualitas lah ya. Cuma ada yang abal-abal, itu maksud kamu kali Ezra ya. Kalau yang jurnal predator atau segala macam itu kita bisa melihatnya di sistem Simago. Ezra. Kalau di lingkungan dosen itu kita harus SJR di situ ya, kita bisa lewat aplikasi Simago SJR itu di atas 0,1 artinya boleh kita menggunakan itu, dia tidak abal-abal. Nah itu berkualitas itu. Kemudian biasanya yang berkualitas itu juga tulisan ketika masuk ke dalam website atau situsnya universitas, ya, misalnya situs UGM, namanya repositori. Buka, nah kalau bacaan mau berkualitas buka repositori universitas, ya, itu betul-betul diakui dan sudah bebas dari plagiarisme, karena plagiarisme juga menjadi salah satu indikator kualitasnya tulisan. Yang pasti juga carilah tulisan yang memang relate dengan yang akan kita bahas, yang akan kita ambil. Kalau tidak relate dengan kita ambil, ngapain? Capek-capek aja ya nggak sih? Oke. Kemudian bagaimana nulis abstrak? Nah, supaya keren, tulisan apapun tetap ada Indonesia, ada Inggrisnya ya abstraknya ya. Isi abstrak itu pertama latar belakang Ezra, nggak usah terlalu banyak. Biasanya itu abstrak tuh kurang lebih 5.000 sampai 8.000 kata atau di bawah 7.000 kata. Kan kalau di Word kan nampak ya Ezra ya, paling segini lah dari A4 itu abstrak. Ada latar belakang sedikit aja, langsung banyak-banyak. Latar belakang, metode sedikit aja metodenya. Kemudian hasil, sedikit aja hasilnya, nggak usah terlalu panjang. Misalnya latar belakang implementasi proses program tadi duplikasi penyempatan 2 oleh PU. Nah, teori yang digunakan mungkin dari Jones Organization Enterprise dan Aplikasi. Kemudian hasilnya dari organisasi PU itu sendiri, dia berkolaborasi dengan bla 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 bla, kemudian diterjemahkan melalui peraturan bersama dari PU, dari Pemkot segala macam. Kemudian dia menggunakan dana APBN dan bla bla. Kemudian hasil penelitian didapatkan bahwa timeline yang digunakan untuk melakukan duplikasi oleh PU dan sebagainya telah berhasil dan efektif dengan mengikuti aturan yang tertuang di dalam misalnya Perda nomor sekian dah. Itu aja Zra, saya banyak. Itu abstrak yang betul. Kadang mahasiswa tuh tahap apa tulisnya di abstraknya. Latar belakangnya nggak ada, metodenya nggak ada, sama hasil. Itu aja. Singkat padat jelas. Nanti baru yang panjang lebar, sepanjang jalan kenangan tuh kamu tulis di pembahasan. Di hasil pembahasannya lah ya. Seperti itu. Oh, makasih Bun. Nanti kalau tidak puas bisa bertanya lebih lanjut. Oke, Vero, mungkin kalau Ibu Ira minta pamit undur nih. Silahkan Mbak Vero.
Baik Bu, terima kasih udah menyempatkan hadir dan memberikan materi kepada kami serta membantu bedah artikel tadi ya Bu. Semoga kita di lain hari bisa ketemu lagi dan selanjutnya kita akan dokumentasi. Pada teman-teman yang bisa on cam mungkin harus on cam, iya. Wajib on cam ya. Ya. Tidak ada alasan tidak ada kamera. Oke, mungkin udah semuanya yang on cam, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada Bu Ira dan kepada teman-teman jangan keluar Google Meet dulu karena kita akan ada penyampaian kegiatan selanjutnya. Oke, terima kasih Bu. Mbak Vera atau Vero tadi ya? Vero. Kemudian Bang Fadil, Ketua HIMAPE, Ketua siapa lagi? Ezra ya, Ketua Pelaksana ya. Kemudian rame ya semuanya, nggak bisa Bu Ira sebut satu persatu. Yang pasti keep spirit, keep your passion, keep your healthy, keep your semua deh ya. Yang baik-baik datang kepada yang baik-baik juga. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bun. Terima kasih. Izin pamit ya. Terima kasih Bu. Ya Bun. Baiklah teman-teman, setelah kita udah mendapat materi yang cukup banyak, terus kita udah juga membedah artikel yang berkaitan dengan tema temu ADMI. Di sini kami udah menyiapkan tugas nih buat kalian. Jadi tugasnya itu apa? Tugasnya itu membuat artikel ilmiah dengan tema reformasi birokrasi tematik. Jadi temanya itu reformasi birokrasi tematik. Nah, tugasnya itu dikumpulkan pada tanggal 22 Maret 2024 dan nanti kalian presentasikan di tanggal 23 Maret gitu. Nah, untuk sistem pengumpulannya berbentuk PDF dan dikumpulkan pada link drive yang akan kami berikan nantinya di grup WA gitu. Jadi, di sini juga saya mengingatkan kepada teman-teman bahwa kerjakanlah karya tulis ilmiah ini dengan sungguh-sungguh karena itu bakalan menjadi nilai plus kalian ketika kalian ingin mendaftar sebagai delegasi temu ADMI dan SIMAK kayak gitu. Jadi nanti waktu presentasi kita ada penilaiannya. Terus untuk panduan nanti akan diberikan ke dalam grup dalam bentuk TOR gitu. Jadi kalian bisa lihat panduannya. Terus kalau misalnya kalian ada yang mau bertanya, boleh banget langsung tanya di dalam grup seperti itu. Oke, sebelum itu ada yang mau bertanya enggak terkait tugas? Ya, silakan Gilang. Ini untuk presentasinya itu ada aturannya nggak? Misalkan 5 menit atau segala macamnya. Kemudian yang menilai itu siapa? Nah, untuk presentasinya satu orang itu diberi waktu 3 menit. Yang untuk menilai itu Bu Ira langsung. Jadi Bu Ira udah menyampaikan materi hari ini, nanti beliau akan menjadi juri di tanggal 23 kayak gitu. Kemudian output dari presentasi itu apakah hanya untuk digunakan yang ingin ikut lomba atau bagaimana? Nah, terkait output itu tergantung dari kita masing-masing sih ya. Soalnya kan karya tulis ilmiah ini seperti yang udah kita tahu tadi, itu bisa untuk skripsi, bisa untuk makalah, dan lain-lain. Jadi, mengenai tentang output itu bisa menjadi bekal kita lah intinya gitu di semester-semester depannya. Terus bagi kalian yang pengen banget ikut temu ADMI dan SIMAK, itu bisa menjadi poin plus kalian di penilaian nanti gitu. Jadi di tanggal 22 kalian kumpulkan, terus kami cek, nanti itu bisa menjadi poin plus ditambah lagi penjurian di tanggal 23 gitu. Nah, siapa tahu ada teman-teman yang belum tahu nih, apa sih temu ADMI dan SIMAK, itu bisa kalian lihat di Instagramnya HIMAPE. Di situ udah ada penjelasan tentang temu ADMI dan SIMAK. Dari Gilang ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Cukup. Oke, terima kasih. Saya kan mahasiswa semester akhir, apakah tetap boleh ikut, Kak? Boleh. Di sini kita tidak membatasi siapa saja sih yang mau ikut kayak gitu. Cuman memang untuk delegasi kita fokuskan di angkatan 2022 sampai 2023. Ada lagi yang ingin bertanya?
Oke, saya rasa udah semua ya, udah clear semua. Oke. Bagi teman-teman lain yang berminat nih namun tidak mengikuti webinar kali ini, silahkan diajak dan silahkan daftar di link registrasi gitu. Jadi nanti bakalan diarahkan untuk mengikuti presentasi dan mengerjakan tugas karya tulis ilmiah ini, gitu ya. Jadi teman-teman yang tidak ikut webinar jangan berkecil hati, begitu. Oke, jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa kalian tanyakan di grup WA. Jadi sekarang kita tutup saja. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang udah hadir dari awal sampai akhir acara kali ini. Dan buat teman-teman yang menjalankan puasanya, semangat terus kayak gitu. Saya di sini selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi. Stay safe.